dari kolam pemancingan, pembuangannya ke sini teman-teman. Nah, setiap hari teman-teman ya, saya ini 3 kali ya, pagi, siang, dan sore. Ini ada untuk air yang supaya merata ya teman-teman. Nah, ini lurus ke sini teman-teman. Ya, yang ini dibelokkan ke sebelah sini, teman-teman ya. Kita pasang tuh teman-teman. Tadi kan tidak mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan air. Sekarang nih jadi mengeluarkan air teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini teman-teman ya, saya lagi di atas bak penampungan teman-teman ya. Yang menghasilkan sirkulasi ke mana-mana. Ke kolam ada 4 teman-teman ya. Ini yang pertama air masuk ya, ini dari irigasi ke sini teman-teman ya. Seperti teman-teman ketahui ya, sirkulasi yang besar dan merata itu akan menyebabkan ya ikan itu nafsu makannya bagus. Yang menyebabkan ikan nafsu makannya bagus sehingga ikan cepat besar. Menarik ya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Ya, teman-teman, kami lagi berada di Solokan. Solokan ini irigasi teman-teman. Ini dari kolam pemancingan, pembuangannya ke sini teman-teman. Jadi dari irigasi ke kolam pemancingan, dari kolam pemancingan pembuangannya ke sini teman-teman. Nah, setiap hari teman-teman ya, saya ini 3 kali ya, pagi, siang, dan sore, menjelang maghrib lah ya, sorenya itu. Ini membersihkan ini teman-teman. Jadi agar sirkulasi tetap besar teman-teman. Ya, ya ini untuk yang di dalam. Ini untuk supaya sampah-sampah yang besar-besar seperti plastik, daun-daun gitu yang besar yang bisa menghalangi ini teman-teman ya. Ini pakai pengendali pertama. Nah, kalau ini kan pengendali di dalam karena takut ada ular, ada binatang-binatang lain yang masuk ya, termasuk juga sampah-sampah yang besar ini masih terkendalikan sama ini. Lagi pula ini posisinya begini tuh teman-teman ya, tuh jadi nanti langsung lewat ke sana gitu ya teman. Ini pembersihannya sudah beres ya. Sebenarnya teman-teman ya, ada lagi pembersihan itu di dalam, itu dirojok-rojokin pakai selang ya, selang yang fleksibel, jadi dirojok-rojokin jadi untuk mengalirkan lumpur-lumpur yang mengendap di bagian-bagian paralon ya. Ini pakainya paralon besi 4 inci, ada 2 teman-teman di bawah sini, sampai ke kolam kita ke dalam. Teman-teman ya, saya akan menjelaskan sirkulasi besar dan merata ya, itu kaitannya dengan ikan nila ini cepat besar. Kenapa ikan nila saya bahas teman-teman ya? Karena nyebut sirkulasi besar ya dan merata ya, mungkin kurang cocok dengan ikan gurame tentunya teman-teman. Karena ikan gurame habitatnya itu kan dari air tenang teman-teman ya, bukan air deras. Ya ini kalau ikan nila itu kan memang di antara air sungai ya dan apa disebutnya tuh? Air kolam. Bukan, apa itu namanya? Payau. Ya, payau teman-teman. Ya. Beda lagi kalau ikan
Mas teman-teman, kalau itu benar-benar memang ikan yang hidup di sungai lain. Memang itu kolamnya juga yang cocok running teman-teman ya, kolam deras. Memang itu super super deras tentunya teman-teman ya. Kita bicaranya berarti sirkulasi air deras ya. Nah, yang kita bicarakan ini ikan nila teman-teman ya. Semakin besar dalam koridor ya kolam seperti inilah teman-teman ya. Kolam bukan running, bukan kolam air deras teman-teman ya. Ya, jadi semakin besar aerasi yang ada, semakin merata itu semakin bagus ya, akan menambah nafsu makan bagi ikan sehingga ikan cepat besar teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, saya perlihatkan ini ada untuk air yang supaya merata ya teman-teman. Nah, ini lurus ke sini teman-teman. Ya, yang ini dibelokkan ke sebelah sini. Termasuk yang ini juga dibelokkan. Nah, ini juga teman-teman kelihatan nggak ya? Nah, ini juga dibelokkan ke sebelah sana teman-teman. Ya, kemudian yang dalam ini ya, yang paling bawah ini dibelokkan ke dasar kolam ya. Jadi begitu pembagian atau pengaturan sirkulasi air ini ya, arus air ini ya, supaya merata teman-teman ya, supaya merata ya teman-teman ya. Kita sekarang ada di kolam 4, kolam paling akhir teman-teman ya. Ini adalah paralon-paralon ya, berjejer 3 dan ada 6 pembuangan apa itu namanya, saringan ya. Ini memang diperuntukkan untuk mengatur besaran kita mengeluarkan membuang air teman-teman. Seperti teman-teman tadi sudah saya perlihatkan di pertama di solokan atau di irigasinya itu teman-teman, kan air lagi besar ya. Nah, ini kita sekarang mau supaya lebih besar lagi ya. Jadi 3 ini teman-teman ya akan diganti ya, akan diganti sama yang pendek-pendek ini ya. Jadi tanpa ini nih teman-teman, tanpa ini ya. Tuh, tanpa ini. Jadi langsung ini nih kita ganti teman-teman ya, agar pembuangan semakin besar. Jadi besar dan merata teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita pasang tuh teman-teman. Tadi kan tidak mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan air, sekarang nih jadi mengeluarkan air teman-teman tuh. Jadi air keluar semakin besar teman-teman ya. Karena pakai saringan tentu tidak cukup dengan hanya satu teman-teman ya. Jadi isinya di dalam itu ini 2 in teman-teman ya, itu paling-paling cuma separohnya gitu kan apabila cuma satu. Tapi supaya air keluar itu full ya harus banyak ya, diantaranya saya sekarang baru 2 lah. Kalau seandainya nanti masih juga ingin harus besar juga sama ini nih teman-teman 3. Ya. Jadi sekarang 2 aja. Jadi ini yang berjalan sekarang 6 saringan pembuangan ya. Oke teman-teman ya, beginilah cara supaya besar ya sirkulasi dan merata teman-teman. Itu yang dibutuhkan ikan nila ya, agar mereka tumbuh bagus dan ikan nafsu makan. Dengan ikan itu nafsu makan, maka ikan cepat besar. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.